Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku Siti Nuraningsi dengan NIM 2113404110. Aku dari kelas Teknik Produksi Film bagian B atau kelas 2 ya teman-teman. Gak kerasa sekarang kita udah ada di Learning Journal yang ke-9, dimana pada Learning Journal kali ini kita akan mengulas materi dari kelompok 7 atau kelompok terakhir ya teman-teman. Jadi, di pertemuan kemarin, kelompok 7 itu membahas tentang Departemen Sinematografi, teman-teman. Nah, Departemen Sinematografi ini merupakan salah satu dari 7 departemen penting dalam proses pembuatan sebuah film. Nah, 6 departemen lainnya itu diantaranya ada Departemen Penyutradaraan, lalu ada penulisan skenario, Departemen Produksi, Artistik, Editing, dan juga Suara, teman-teman. Sinematografi adalah ilmu atau seni fotografi gerak gambar dengan merekam cahaya atau radiasi elektromagnetik lain, baik secara elektronik melalui sebuah sensor gambar atau kimiawi dengan cara bahan peka cahaya seperti stok film. Menurut Bordwell Thompson, sinematografi adalah tindakan menangkap gambar fotografi dalam ruang melalui penggunaan sejumlah elemen dikontrol. Dan ini termasuk kualitas stok film, manipulasi lensa kamera, framing, skala, dan juga gerakan, teman-teman. Sinematografi adalah fungsi dari hubungan antara lensa kamera dan sumber cahaya, panjang fokus lensa, posisi kamera, dan juga kapasitas untuk gerak, teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri sinematografi dalam sebuah film. Nah, ciri-ciri sinematografi sendiri itu ada 4. Yang pertama itu memiliki trifungsi film. Lalu yang kedua itu konstruktif, yang ketiga artistik, etis, dan juga logis. Dan yang keempat itu persuasif. Selanjutnya itu ada tahapan sinematografi. Nah, tahapan sinematografi pada saat praproduksi antara lain sebagai berikut nih. Yang pertama itu ada menganalisa skenario dan membangun konsep sinematografi yang terdiri dari look dan mood, teman-teman. Lalu yang kedua, mendiskusikan konsep look dan mood bersama dengan sutradara dan penata artistik. Yang ketiga, memilih dan menentukan tim departemen kamera yang dianggap memenuhi persyaratan. Yang keempat, setelah terpilihnya tim departemen kamera, mengkoordinasi tim untuk melakukan uji coba kamera, lensa, dan segala alat penunjang kamera yang dibutuhkan. Yang kelima, mengikuti rig yang dijadwalkan oleh tim produksi guna memahami lokasi syuting. Dan yang keenam, merancang floor plan untuk memahami blocking kamera dan lighting untuk syuting nanti. Nah, tahapan sinematografi pada saat produksi itu yang pertama ada mengarahkan sudut pengambilan gambar untuk menghasilkan perekaman visual. Lalu mengarahkan dan menjaga kesinambungan visual. Yang ketiga memeriksa laporan kamera. Yang keempatnya mengkoordinasikan teknik perekaman visual kepada tim departemen kamera. Nah, tahapan sinematografi pada saat pasca produksi itu adalah ikut terlibat dalam proses pewarnaan atau color grading untuk pencapaian artistik. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan tentang departemen artistik. Departemen artistik bertugas memberikan ilustrasi visual, ruangan, dan waktu. Dipimpin seorang art director dan juga seorang desainer produksi memiliki tugas utama membantu sutradara untuk menentukan konsep film secara keseluruhan, baik aspek visual, suasana, konsep warna, sound, dan segala sesuatu hasil dari film tersebut. Pengertian artistik sendiri yaitu dalam film adalah segala sesuatu hal yang membuat sebuah film menjadi lebih berseni. Hal ini mencakup rancangan suatu skenario atau naskah yang berkelas. Misalnya, artistik digunakan untuk berbagai pertunjukan, tayangan film, lalu merancang, mendesain, menciptakan dari sebuah naskah atau skenario yang sudah diciptakan, sampai menjadi suatu agenda yang membentuk suatu kesatuan yang indah dan enak untuk dilihat sekaligus dinikmati. Adapun beberapa pengertian artistik dari berbagai pandangan, yaitu artistik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
yang berkaitan dengan seni atau mempunyai nilai seni. Akan tetapi secara garis besar itu sebuah hal yang mempunyai nilai keindahan yang dapat menarik perhatian orang yang melihat serta menikmatinya. Adapun fungsi artistik itu sendiri, yang pertama membentuk konteks cerita, lalu menampilkan karakter tokoh, menambahkan efek dramatis, menyampaikan cerita secara visual, membentuk suasana dan atmosfer film, lalu juga menciptakan perasaan tertentu, dan memfasilitasi pergerakan kamera dan pencahayaan, dan juga yang terakhir itu menciptakan set lokasi syuting. Lalu pembahasan selanjutnya itu tentang tahap praproduksi film. Praproduksi film itu apa sih teman-teman? Jadi tahap praproduksi adalah tahap pencarian data awal oleh penulis yang menjadi pedoman melakukan tahap produksi. Data yang didapat kemudian dijadikan bahan untuk menentukan alur dari video kampanye yang akan dibuat. Sebelum masuk ke tahap produksi, yang perlu dipersiapkan dahulu adalah storyline, storyboard, dan skrip berdasarkan data yang sudah diperoleh. Lalu selanjutnya, setelah praproduksi itu ada produksi film. Nah, dalam produksi film, produksi video atau film dibuat dan diambil gambar. Lebih banyak awak akan direkrut pada tahap ini, seperti master properti, supervisor, naskah, asisten direktur, fotografer still, editor gambar, dan editor suara, dan lain sebagainya ya. Ini hanya peran paling umum dalam pembuatan film. Kantor produksi akan bebas untuk menciptakan perpaduan unik antara peran yang sesuai dengan berbagai tanggung jawab yang mungkin selama produksi sebuah film. Nah, pemotretan hari biasa dimulai dengan kru tiba di lokasi atau setel oleh waktu panggilan mereka. Nah, aktor ini biasanya memiliki waktu dipanggil terpisah dan sendiri karena konstruksi, tata rias, dan pencahayaan bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Ya, teman-teman. Nah, yang terakhir itu dalam proses pembuatan film itu ada pasca produksi. Pasca produksi di situ film diolah oleh editor video, bahkan shoot film itu diedit, suara produksi atau dialog juga diedit. Lalu track musik dan lagu disusun dan direkam. Jika sebuah film dicari memiliki skor, efek suara dirancang dan dicatat. Setiap efek visual grafis komputer ditambahkan secara digital. Akhirnya semua elemen suara dicampur menjadi satu kesatuan yang utuh. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan untuk learning journal kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di learning journal selanjutnya. Bye-bye.